Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas seputar pemanasan global. Nah, yang pertama-tama yaitu perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Feby Lestari. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Tifa Mahdi Akbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Damayanti. Perkenalkan, nama saya Budi Danus Maule. Perkenalkan, nama saya Rifki. Pengertian pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Pengertian lebih dalam, pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Kendati demikian, yang perlu dilakukan ialah mengurangi dampak lebih parah dari pemanasan global. Sekian dari saya. Penyebab pemanasan global yaitu efek rumah kaca. Rumah kaca adalah terbuat dari kaca yang biasa digunakan untuk bercocok tanam. Yang terjadi saat efek rumah kaca, yang pertama, panas dari matahari masuk ke dalam rumah kaca. Setelahnya, sebagian radiasi diserap oleh bumi. Sebagian dipantulkan dalam bentuk radiasi inframerah atau IM. Saat radiasi inframerah ke arah atas akan terkena kaca-kaca. Setelah itu, sebagian radiasi IM bisa keluar. Sebagian memantul masuk kembali ke rumah kaca. Siklus pemantulan dan penyerapan ini terus berulang dan menyebabkan suhu di dalam rumah kaca semakin meningkat. Pemanasan global terdiri dari perubahan cuaca dan iklim. Perubahan cuaca ialah keadaan udara atau atmosfer berupa temperatur cahaya matahari, kelembapan atau kecepatan angin yang diukur pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Perubahan iklim ialah keadaan hawa yang berupa suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari yang diamati pada suatu daerah dalam jangka waktu lebih lama sekitar 30 tahun. 4. Perubahan cuaca dan iklim dari negara beriklim tropis. 1. Berubahnya waktu musim hujan dan musim kemarau. 2. Kekeringan, tanaman sulit tumbuh, kurangnya air bersih, hutan mudah terbakar. 3. Udara semakin panas dan lembab yang mengaruhi kesehatan manusia. 4. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir dan tanah longsor. 5. Memicu berkembang biaknya hewan-hewan merugikan. Solusi atau penanganan pemanasan global yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun, kita sering lupa bahwa asap kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele, namun dampaknya sangat besar. Yang keempat, mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Bagaimana kita tahu ukuran pemanasan global yang sekarang kita alami? Apakah masih biasa saja, sedang, atau sudah mengkhawatirkan? Tahun 1896, sebenarnya para ilmuwan mencurigai pembakaran bahan bakar fosil akan mengubah komposisi atmosfer dan bisa mengakibatkan pemanasan global. Tahun 1957, ketika para peneliti yang bekerja pada program penelitian global, yaitu International Geophysical Year, yang mengambil sampel atmosfer dan puncak gunung
Hasilnya, ternyata kadar CO2 meningkat konsentrasinya di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Sebenarnya, para ilmuwan juga sudah menduga kalau iklim bumi semakin menghangat, namun saat itu mereka belum punya cukup bukti untuk memperkuat dugaannya. Mereka tak mau anggap halu. Perlu bertahun-tahun untuk melakukan pengamatan iklim, tidak hanya sehari dua hari. Di akhir tahun 1980-an, barulah mereka berhasil mencatat data statistik yang menunjukkan bumi menghangat, namun itu pun mereka merasa masih kurang meyakinkan. Di daerah-daerah dekat perkotaan, kemudian didirikan stasiun cuaca. Letak stasiun cuaca di perkotaan dengan tujuan banyak mendapatkan data dari panas yang dihasilkan dari aktivitas kendaraan dan bangunan. Data yang terkumpul ternyata lebih akurat. Hasil tersebut cocok dengan hipotesis mereka selama ini. Menghangatnya bumi memang bukan sekedar isapan jempol belaka. Akhir abad ke-20 tercatat bahwa 10 tahun terhangat selama 100 tahun terakhir terjadi setelah tahun 1980 dan 3 tahun terpanas terjadi setelah tahun 1990 dan 1998 menjadi tahun yang paling panas. Pada tahun 2001, Intergovernmental Panel on Climate Change atau disingkat IPCC membuat kesimpulan yang menyatakan bahwa suhu udara global telah meningkat 0,6 derajat Celcius, 1 derajat Fahrenheit sejak 1861. Mereka setuju bahwa pemanasan tersebut terutama diakibatkan oleh aktivitas manusia yang menyumbang gas rumah kaca ke atmosfer. IPCC bahkan memprediksi peningkatan suhu rata-rata global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius atau 2 hingga 11,5 derajat Fahrenheit antara tahun 1900 dan 2100. Apabila gas rumah kaca yang teremisi terus meningkat, para ahli memperkirakan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dapat melonjak. Bahkan hingga 3 kali lipat pada awal abad ke-22 bila dibandingkan masa sebelum era industri. Apa akibatnya? Ya tentu saja akan terjadi perubahan iklim secara dramatis. Meskipun memang peristiwa perubahan iklim ini telah sepanjang sejarah bumi terjadi beberapa kali dari zaman dinosaurus hidup mungkin, namun kali ini manusia akan menghadapi masalah ini dengan risiko populasi yang jauh lebih besar. Secara jumlah, penduduk di muka bumi ini semakin lama semakin membludak.